Aku nggak ada ngapain loh. Bete nggak mood banget. Bete dari mana? Emang kamu bikin aku bete? Enggak kan? Emang ada yang kamu bikin aku bete? Ya enggak. Yang enggak Ya terus lagi. Ya terus apa kayak gitu? Udah ada kamera. Hai semuanya. Ciao dulu. Ciao tuh 2 3. Ciao. Ciao. Jadi sekarang kita mau nyoba makan-makan di Yesterday Backyards. And it's a very good place. Very Tempatnya antique. bagus. Antik gitu kan? Antique. Antique. So let's go. Kita naik tangga dulu. Jadi di sini kita tuh mau nyoba makanan di sini. Kayak bahasa tuh semua tentang makan nggak sih? Ya bagus lah. Enggak, tapi nggak semuanya makan. Maksudnya ada yang fun juga gitu. Terus kita mau nyoba makan. Nggak tahu ngomong dong. Iya, mau coba kata apa? Diajak nih mau makan nih guys di daerah Antasari nih kayaknya. Terus ya udah makan. Ngomong deh lah. Kan kamu yang tahu tempatnya, kamu yang siapin gimana sih? Iya. Apa sih bad mood banget kayaknya? Siapa yang bete, orang biasa aja. Apaan sih? Gak jelas dah. Kan Apa dah? Nono kayak gitu. Ayo, mau pesen apa? Mana mbaknya panggil? Nono gitu kamunya sendirian kayak gitu. Aku nggak ada ngapain loh. Bete nggak mood banget. Bete dari mana? Emang kamu bikin aku bete? Enggak kan? Emang ada yang kamu bikin aku bete? Ya enggak. Yang enggak terus lagi. Ya terus apa kayak gitu? Ya orang mau bola kok. Kamu apa sih? Jangan start berantem deh. Aku start berantem, kamu selalu bilang aku start berantem. Apaan sih? Udah. Ya udah. Bukan kan? Emang biasa ini kan aku udah ikutin, aku udah batal bola ya aku ikutin ini. Ya, tapi nggak usah bad mood juga dong. Ya orang Kan udah bisa. janji kan main bola, aku bilang main bola. Ya kan aku udah janji juga sama Mbak Statin. Ya mana aku tahu kamu janjian, kamu yang lupa kan aku bola. Ya udah sih, astaga, emang nggak mau quality time apa? Quality time-nya kan habis bola bisa. Kenapa harus Kemalaman dong, kasihan yang lain juga. Ya, makanya maksudnya aku, kamu kalau misalnya ini juga apa, siapin apa-apa kan tanya dulu apa segala macam. Aku sparring loh, sparring bola. Kamu tahu aku kalau bola gimana. Aku kan pengen surprise Tapi kan sih. jadi nggak mood. Apa sih? Kok jadi berantem dah? Ini udah diikutin di sini. Gak perlu gitu juga kan bisa. Iya kan udah diikutin. Enggak kan aku udah ikutin. Malu ih, itu masih record kan? Masih record itu, ayo cepetan lah. Ini udah diikutin, ayo dong. Ih nangis, kok nangis sih? Jangan nangis lah. Kan gak enak sama yang lainnya. Gak enak apanya sih? Kok jadi nangis? Masa kamu bete? Ya aku bete karena nggak bola aja, tapi ngapain nangis? Jangan nangis dong. Malu tuh. Gak mau ah, ya udah nggak usah, nggak jadi. Kamu bola aja sekarang, ayo aku temenin. Ini kan aku udah ikutin. Ngapain ikutin kayak gitu? Ih, kok nangis sih? Udah orang nggak marah. Aku nggak marah, nggak mau berantem. Udah yuk mulai lagi. Nggak. Lap dulu, ambil Gak tisu. mau. Ambil tisu. Masih tisu. Apa? Nangis tuh, diomelin kan sama Sandi jadinya gua sama produser Basta. Nih lap dulu. Ya udah sih, kayak Ya, gitu kamu aja kenapa lo nangis? dipermasalahin. Kamu kenapa nangis? Emang nggak bisa apa kalau Aku kita nggak suka kalau kayak gini, jadi malu ah. Gak enak sama semuanya. malu? Ya malu lah, kan jadinya berantem sampai nangis kayak gitu sih. Udah. Ini Sita, minum dulu. Bas, Sorry mas. ke dalam dulu. Ya. Biar Aneh. tenangin dulu. Ya udah. Ya. Jangan nangis. Gue gak ada salah apa-apa. Enggak, emang gue salah. Gue kan gak salah apa-apa. Ya kan maksudnya Sita kan lagi libur, Bas. Iya emang dia lagi libur, bukan dia kan udah janji dia lagi nggak ngomong-ngomong, udah janji sama kalian. Mungkin pengen. Mana gue tahu kalian udah di sini. Guanya udah semangat karena ini tadi sparring mas. Kalau nggak sparring main internal,
Gue juga apa-apa Babasnya batal. kasih tahu Sita nggak? Kasih tahu apa perasaan? Kasih tahu. Udah tahu ini Senin. Tapi ya udah, orang udah di sini nggak ada berantem mas. Jangan kayak gitu orang. Ya Gue nggak berantem. Babas duduk sini. Gue nggak berantem. Nggak, daripada sama sekali. berantem nggak mau. Enggak, gue nggak Duduk berantem. sini, Sumpah duduk gue yang sini. malu nih kan Duduk jadi. sini. Lihat Sita sampai nangis. Nggak enak mas. Ih, gue udah enggak, gue nggak ada yang mau berantem mas. Gimana nih Basta nih? Bukan tentang Bastanya aja, bukan tentang Basta TV-nya. Pengennya yang buat kalian berdua aman, lancar, langgeng Enggak, gitu gua- komunikasinya bagus. Iya benar. Enggak emang nggak tahu, kayaknya dia lagi bad mood juga kali. Kaget gue nangis. Tapi jangan ini, nggak enak gue, malu gue. Maaf ya. Ya udah, aku coba ngajak ngobrol. Ya udah coba. Lu masih nangis. Kenapa lagi malu kali dia berantem tadi? Gue nggak berantem pernah. loh. Saya emang nggak pernah lihat sampai Sita nangis tuh nggak pernah lihat. Nggak pernah. Coba ngobrol aja. Sebelumnya ada masalah. Enggak tahu dia bete kayaknya. Enggak, dia kayaknya nangis, malu sama kalian. Malu sama Sandi, maksudnya sampai nangis karena gue debat kan tuh. Jadi Sitanya nggak enak juga. Satu nggak enak karena gue nggak jadi bola. Satu kalian udah di sini. Terus tapi gue jadinya nggak mood. Ya dia jadi kayak udah gue siapin kok malah jadi kayak gini. Mungkin dia pressure di situ jadi nangis. Coba sini kasihan juga coba. Dadah aja, maaf ya. Maaf ya. Iya. Apa cuma kamu nggak enak aja Bas. Enggak lah, Maksudnya, enggak tetap konten. Ini bukan gara-gara demi Bastanya aku jagain kayak gini, cuman maaf sayang, maaf. iya buat hubungan kalian berdua Iya. juga kan. Orang nggak ada air mata, mau diapain lagi, santai aja. Malu nih. Kok malu, aku nangis. Gak usah mulai, nggak usah. Apaan sih? Jadi malah nggak mau udahlah, malu gua. Udah. Babas jalan main dulu ya. Babas jalan dulu ya. Biar Sita sini dulu deh. Ya Bas ya. Ya udah, ini biar Babas di dalam dulu aja ya, Tak ya. Ya, aku juga nggak enak maksudnya. Ini memang harus dipaksain ya kita konten. Kita konten gini emang harus dilanjutin. Aku kan nggak enak gitu sama. Jangan, harus dilanjutin lah. Udah suruh kesini juga kan nggak enak kalau disuruh pulang lagi. Ya sungkan juga karena gimana pun bukan cuma tentang Basta yang harus aku jagain, karena aku juga kan udah kayak kakak ke kalian ya, pengennya kalian ya baik-baik aja, jangan sampai konten Basta TV ini kita bikin kontennya jadi benturan gitu buat kalian berdua. Gitu. Nggak, lanjut aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Ya Aku udah. yang minta maaf lah, nggak enak jadi kayak gini. Jadi kalau gitu nggak apa-apa ya, sekalian aja aku tanya-tanya ya. Boleh. Ya, wis. Tak, itu barusan kenapa sih bisa ribut? Ya, Menurut Sita gitu. Menurut ya ini menurut Cita ya, enggak kan tadi dia tuh emang dari 3 hari lalu emang bilang kalau ada bola kan, ada bola, mau sparring segala macam. Cuman Sita juga baru tahu kalau Sita bakal libur di Minggu dan Senin. Cuman Minggunya itu kan Idul Adha kan, jadi nggak mungkin take konten di situ. Jadi di Seninnya. Terus Sita chat Mas Andi mending sekarang hari Senin aja, dan Sita lupa kalau Basan tuh lagi mau sparring. Terus akhirnya gara-gara Sita bilang udah kan, ya maksudnya kan quality time kan, namanya juga quality time, pasti dia juga sering bola, pas kita syuting dia bola segala macam, kenapa dia nggak mau quality time? Jadi sekarang saya minta quality time-nya. Mumpung Sita libur gitu Iya, ya. mumpung Sita libur. Paham sih. Iya. Dia malah bete pas tak suruh kesini, ya udah marah-marah. Nah, dari kejadian ini yang Sita nggak suka dari Babas itu apa sih? Kekehnya kah? Dia kekeh gitu maksudnya. Ya udah aku mau bola, nggak peduli mau ribut kah atau Apa ya? Kalau dari Sita sini sih, libur, gitu. Padahal Sita libur gitu, tapi dianya kekeh. iya pengen dia bola. dia udah kayak sendiri-sendiri aja. Maksudnya kayak kalau kita minta quality time kadang-kadang susah gitu kalau soal libur. Kalau dia udah janji sama teman-temannya, dia nggak bisa enggak. Makanya Nah, berarti sering adu pendapat dong, adu pemikiran. Maksudnya gini, bertolak belakang dong pemikirannya. kadang-kadang ya sering masih. Akhirnya ribut. Iya, cuman sekarang udah mendingan, maksudnya udah bisa nurunin ego masing-masing. Cuman masih ada lah kita kayak
atau nggak Bastian pingin lebih ke teman-temannya segala macam gitu. Ya. Sama ini ada satu pertanyaan. Maksudnya Sita mau jawab, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ada nggak sih dimana ributnya itu akhirnya jadi Sita sama Babas tuh putus, terus balikan lagi, terus putus lagi, balikan lagi? Kalau sampai putus enggak, cuman udah kayak lebih ini mau diapain, maksudnya hubungannya mau diapain lagi kalau emang terus-terusan kayak gini kan. Ya. Capek juga, maksudnya kalau emang nggak ada yang no changes, nggak ada perubahan juga, ya ngerasa kayak no use aja. Nah itu yang mau aku tanyain ya, yang mau aku tanyain itu kalian nggak capek ribut, balik akur lagi, ribut lagi, akur lagi, itu capek nggak sih? Capek Kan? capek banget. Kayaknya enak kalau ngejalanin satu hal itu udah tinggal jalan, lempeng, ngalah satu sama lain. Capek ya sih? Capek. Kadang-kadang saya juga bilang ke Bastian, ayo coba, maksudnya dewasain dikit juga, jangan maunya dia terus harus, kan bukan tentang aku kamu kan, tapi tentang kita, namanya juga relationship pasti kita, nggak selalu aku kamu. Cuman Bastian masih mikirin sendirinya sendiri. Berarti masih Babas yang berpikiran tentang ya ini aku Babas. Ah. Jadi kalau di kita simpulin ya dari yang tadi gitu ya, dari beberapa sedikit pertanyaan itu, kalian tuh serius nggak sih jalanin ini? Sita ada di titik sempet capek, Babas ada di titik yang ya udah, mungkin menurut Babas juga nggak salah juga, maksudnya kemarin sempat ada quality time, terus habis itu ternyata pas ini kejadian di hari ini ya, terus kita libur, Babasnya ternyata harus ada kegiatan juga. Ngambil titik tengah untuk solusinya gitu. Maksudnya adalah kita orientasinya kan ke depannya, dengan adanya Sita capek gitu. Jadi kalian tuh serius nggak sih jalanin hubungan ini? Serius. Kok mau nanya serius apa enggak, ya serius banget. Cuman kan balik lagi juga kadang-kadang pasti juga mikir kayak worth it nggak ya buat diperjuangin. Nah, emang udah berapa lama nih? Udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu buang-buang waktu nggak sih? Enggak. Dengan adanya ya selisih paham, akur. Oke, mungkin orang bilang ini satu proses untuk saling mengenal. Sepakat ya. Tapi kan ada juga titik jenuh, titik lelah. Nah, Sita itu puji Tuhannya sih nggak ada bosan ya. Malah Sita kalau sehari nggak ada Babas, malah Sita yang kadang-kadang kayak bete, kayak ngambek segala macam, Bas, pengen ketemu segala macam. Ya kayak gitu sih. Terus Sita tuh di relationship Sita selalu mikir kayak pokoknya ini tuh harus ada pembelajarannya deh. Maksudnya di setiap hubungan itu harus ada pembelajarannya, which is good atau bad. Jadi nggak bakal aku seselin. Nah, dari adu argumen ini, selisih paham, ribut-ributnya Sita sama Babas, akhirnya ketahuan kan karakternya Babas gimana, karakternya Sita gimana. Dari pihak keluarga Sita sendiri, misalkan yang tertingginya kan ada di orang tua ya. Orang tua tahu dengan sifat Babas seperti itu ke Sita ke Babas itu. Tahu. Terus gimana menurut mereka? Kalau papa mama sih sikapnya orang tua terhadap Sita tentang malah Babas. Sita kadang-kadang yang disuruh sabar. Terus kayak ya udah Sita yang sabar, atau enggak coba ngobrolin baik-baik sama Babasnya, yang ngasih tahu ke depannya enaknya bakalnya kayak gimana, jangan kayak atau enggak mama kan tahu Sita, atau enggak papa tahu Sita tuh orangnya keras kepala segala macam kayak gini, coba diturunin dikit kalau emang mau jalannya mulus enak gitu loh. Ya tapi emang relationship gak mungkin bakal lurus banget, cuman kan biar nggak keseringan berantemnya kan. Gitu. Kalau sama kakak mereka juga tahu sifatnya Bastian sama sifatnya Sita, orang tinggal bareng juga kan, sering jalan-jalan bareng juga sama kakak. Berarti saya selalu cerita sama Kak Putri, Kak Ambar, so berantem sama Bastian kayak gini. Tapi kalau emang gara-gara Sita, pasti kakaknya selalu bilang, kan kamu yang salah juga, minta maaf. Kalau emang salah ya salah. Kalau Bastian yang kayak gitu, Bastian yang harusnya minta maaf sama kamu, jangan kamu yang minta maaf. Tapi nggak boleh egois juga. Kalau nggak ada yang minta maaf, nggak bakal selesai. Ya.
walaupun akhirnya mereka juga kadang ada di posisi netral yang nggak backup Sita ya. Karena malah Sita juga yang dimarahin kalau memang dia Sita salah. Iya, karena mama papa Isa juga nggak mau ikut campur sama hubungan kan, cuman mereka kan nggak terlalu kenal Bastian banget, maksudnya nggak dari kecil kan, jadi mereka bisanya ngomongnya ke Sita karena mereka yang tahu Sita keras kepala kayak gimana, dari kecil emang suka galak banget orangnya, jadinya Sita yang dikasih sama mama sama papa. Apa namanya, dari Sita berarti nggak masalah ya, dari sisi orang tua harus mengetahui karakter dari pasangan Sita, karena gimana pun kan kedepannya dialah yang akan hidup sama Sita. Nah, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa kalau karakternya nggak apa-apa, tapi nggak boleh tahu masalahnya itu apa, ngerti nggak? Jadi kayak kalau saya bilang iya Sita lagi berantem sama Babas, kenapa? Saya nggak bakal kasih tahu, kayak Ya Babas diam dulu. Kepo gue kok malah jadi pada ngonten sendirian. Konten aja udah tanggung. Itu terus gue nggak diajak. Nanti. Udah tenangin dulu, makan dulu. Enak gak makanan? Enak makanan. Enak. Peluk dulu lah. ya udah sana dulu. Gak usah ngambek, udah peluk doang. Enggak Doang. mau. Peluk. Ada ya orang Itali ngambek juga ternyata. Batak ada. Oke, lanjut. Nah, jadi dari sekian banyak konflik itu adalah sebuah pembelajaran, Yap. sebuah proses. Yap. Apa yang ngebikin Sita bertahan? Jalanin hubungan sama Babas. Karena apa ya? Yang Sita mau bikin bertahan sama Bastian ya komitmen. Babas berkomit, maksudnya Ya emang Sita tipikal berkomit. orang. Iya. Oh. Karena kalaupun Sita capek, Sita capeknya tuh belum sudah. Ngerti gak sih? Sita tuh tipikal orang yang kayak masih mau mencoba. iya, sampai aku di titik yang kayak udahlah, aku udah capek banget, aku udah nggak bisa ngelakuin apa lagi, baru aku pergi. Jadi kalau aku berantem sama Bastian nih, terus habis itu tiba-tiba teman aku lihat aku bete, kadang-kadang pasti mereka bilang udah putusin aja daripada sedih. Aku tuh nggak bakal dengerin teman-teman aku sampai aku yang sendiri yang capek, ngerti nggak? Jadi sampai aku sendiri yang bilang udah, baru udah. Terus dari salah satu cara ya buat menangin, buat nyelesaiinnya itu, apakah kalian ngobrol akhirnya jadi satu konsep diskusi, atau mungkin Babas ngajak Sita atau sebaliknya ke satu tempat yang memang itu adalah tempat yang ada kenangannya supaya kalian bisa akur, atau gimana sih? Kita ngobrol aja sih. Ngobrol. Kita kasih tau apa yang bikin kesel, kedepannya mau gimana enaknya di kita biar nggak terus-terusan kayak gini, berantemnya jangan yang sama-sama terus. Jadi kita bilang ke Baba, kita berdua kalau ada masalah harus selesai intinya, tapi nggak perlu hari itu juga, kan bisa tenangin diri dulu, biar kalau masih sama-sama panas yang ada malah nyakitin kan. Nah, gini, Babas dengan backgroundnya Babas, dengan ya background keluarga Babas terbentuknya seperti apa, begitu juga dengan Sita yang sedikit banyak pasti ada peran dari mama dan papa ya, dimana papa adalah bukan dari Indo, pasti pola pendidikannya kan beda, pola ngebentuk tuh beda. Nah, akhirnya muncul prinsip dari masing-masing nih. Bener. Prinsip Sita ada, prinsip Babas ada gitu. Benar. Itu gimana tuh? Singgungannya, disinggung prinsip sama Babas. Misalkan kalau di sisi Sita kan perempuan itu harus mandiri. Iya. Tapi di sisi Babas enggak. Aku sebagai calon Laki-laki, kepala keluarga, sebagai laki harus bertanggung jawab sama kamu. Itu gimana? Itu kan satu yang bertentangan. Iya. Prinsip yang ditentang akhirnya. Kurang ya, bukan ditentang tapi lebih ke boleh nggak kita melebur nih jadi satu prinsip bersama, kita tinggal sekarang jadi satu keluarga kecil, aku sebagai kepala keluarga aku harus bertanggung jawab sama kamu, aku mau nikahin kamu, itu berarti aku harus menanggung dari ujung rambut sampai ujung kaki kamu. Iya. Tapi kan Sita punya prinsip juga nih. Iya. Gimana? Kalau sampai sekarang belum sih, belum sepenuhnya. Maksudnya emang kadang-kadang kita ngobrolin kayak ya Bastian emang dididik buat menjadi laki-laki yang, ngerti gak sih, yang laki-laki yang kayak kaptennya gitu kan. Sedangkan aku dididik perempuan dan laki-laki itu setara.
Jadi nggak ada yang lebih tinggi derajatnya, nggak ada yang lebih rendah. Jadi aku pun kasih tau ke Bastian kalau aku dididik emang seperti ini. Tapi biar nggak ada kesalahpahaman di kedepannya, aku sama Bastian pernah ngobrol. Ini enaknya gimana? Oke, ada ambil di Bastiannya, ada ambil di Sita. Jadi kita sama-sama derajatnya tuh sama, nggak ada yang di atas nggak ada yang di bawah. Tapi aku sebagai istri kedepannya, aku bakal mendengarkan kamu lebih banyak. Jadi nggak sepenuhnya, cuman kalau emang karena namanya manusia pasti ada yang salahnya, maksudnya semua kata-katanya nggak mungkin ada yang bener juga kan. Jadi emang derajatnya sama, tapi pas kita nikah nanti Sita bakal nurunin egonya Sita buat ngedengerin kamu. Jadi sisi tengahnya ambilnya di situ. Tapi ada nggak kejadian yang bener-bener nyinggung parah gitu sama Sita? Nyinggung, bener-bener Sita jengkel, muak, marah banget sama Babas? Ada, pernah. Terus ininya penyelesaiannya gitu? Ngobrol lagi, diskusi lagi, ada ke situ lagi? Dia diskusi lagi, cuman Sitanya harus ngeluapin dulu. Harus ngeluapin tuh kayak diem nih. Tapi saya kasih tau kayak ngomong, kamu tuh nggak boleh gini. Aku kan gini, jadi kayak aku marah-marah dulu. Ntar kalau udah baru kita obrolin. Iya, karena ya salah bener-bener salah menurut versi masing-masing ya. Iya. Jadi maksudnya apakah mau, ya memang ada beberapa cowok yang mundur selangkah dari pasangannya, dia healing, dia nenangin diri, entah itu duduk sendiri atau sama teman-temannya. Itu adalah karena sebenarnya menurut aku tuh ya, it's very dangerous buat, jadi ada celah ya maksudnya. iya, apalagi dengan emosi yang lagi berapi-api. Orang yang udah emosi itu pasti mikir kayak, ya udahlah ntar kau putus aja segala macam, gak peduli segala macam, kayak gitu. Yang aku takutin kayak gitu. Lagi masa rawan. Iya, karena kan kita nggak tahu juga kan pikiran manusia kayak gimana. Makanya Sita bilang ke Babas, please kalau bisa, kalau kamu duduk bareng, tapi kalau emang kamu mau pergi, please control yourself, kontrol di emosi, kontrol ntar sama kamu sama orang sekeliling kamu. Sekeliling bukan maksudnya kayak sama cewek-cewek gitu, enggak, sama temen-temennya. Jangan ngomong masalah kita gitu sih. Kontrol tuh dalam artian jangan nyebarin masalah kita di dalam tuh. Jadi sejauh ini dari pandangan keluarga Sita nih ke Babas gimana? Dari orang tua, dari kakak. Kalau papaku suka banget sama Babas. Oh iya? Suka banget sama Babas. Selalu chat, ngajak ketemu, ngajak minum bareng. Ayo kalau ke rumah harus di rumah, nggak boleh di villa segala macam. Kalau mama juga suka banget sama Babas. Babas kalau di rumah itu kadang-kadang mama tuh pingin suapin, udah sini meme aja yang suapin, kayak gitu. Jadi Bastian itu dibayiin banget di keluarga aku. Bener-bener di ngemong. Bastian udah makan, sini makan dulu sama meme masain ini gini. Sama Kak Putri udah sohib banget. Nah terus kalau sama Kak Putri udah sohib banget. Kalau mau keluar ngobrol bareng-bareng, Kak Putri pasti chatnya Babas temenan Kak Putri. Kalau sama Kak Ambar juga dekat. Jadi suka banget sama Bastian sama keluarga. Nah, dengan direspon sangat baik sama orang tua Sita, mama papa Sita, manjain, ngebayin Babas, Kak Uti juga. Itu buat Sita nggak masalah? Cuman papa ada galaknya juga sama Babas. Oh, ada galak? Ada galaknya. Makanya nggak masalahnya gini, apakah itu nggak akan menjadi sebuah jebakan buat Sita? Maksudnya gini, jebakannya adalah gini, keluargaku udah sayang banget sama Babas, tapi akunya sebenarnya di dalam sini aku sama Babas gini nih. Pernah lah kalau berantem aku selalu mikir kayak gitu. Aduh ini gimana ke depannya, aku takut banget kalau sampai aduh amit-amit something happen aku sama Babas. Walaupun bukan Sita yang meng-create karakter Babas di depan keluarga Sita ya, jadi super baik gitu enggak ya? Enggak. Memang natural Emang aja. natural aja. Ya, 2 tahun nggak lama ya? Nggak lama. Berapa lama lagi? Nggak tahu. Nggak tahu, kita doakan aja. Ya, berapa lama lagi married, punya anak?
berkeluarga itu bukan hal yang mudah loh, tapi Iya. juga hal yang menyenangkan gitu. Karena apa? Itu akan belajar dari nol lagi tas. Itu sudut Iya. pandang. Jadi yang setahu aku tuh kalau kita mau merit, yang kita di pacaran tuh nggak usah dibawa-bawa. Bener. Iya nggak sih? Ya. Karena pada saat merit itu mau berantem sebesar apapun harus dihadepin. Pulang ke rumah dihadepin. Tidur belakang-belakangan. Tapi kalau pacaran gimana? Ribut, pulang ke tempat masing-masing. Oh, Iya kan? Itu salah satu tantangan besar ya, ngadepin sebuah proses. Ini ada masalah harus dihadepin nih. Iya. Aku punya rasa tanggung jawab terhadap istriku, aku punya rasa tanggung jawab buat suamiku, itu menurut Sita gitu. Gitu. Terlebih lagi nanti ada anak. Nah, kan kemarin sempet tuh bahas, oh iya mau punya anak nih, Baba sama Sita. Oke, buat durasi kapan meritnya kan belum tahu nih. Tapi kalau anak ya mau berapa Sita? Hah. Aku punya anak, aku takut. Takut, cuman pengen ngelihat mini versi aku, mini versi Babas. Ya, karena kalau cara mengasuh, pola mengasuh itu nanti akan belajar. Iya. Ya sambil Sita cari tahu nanti. Betul. Refleksnya seorang ibu akan keluar lah. Iya. Aku nggak siap dipanggil ibu. Pakai daster. Aduh Tuhan. Enggak lah, aku bakal jadi cool mom. Nah itu lanjutannya adalah mau nanyain gimana pola pendidikan ke anak, apakah akan menularkan ya sama dengan pemikiran Babas sama Sita. Karakter Sita ke Babas nih akhirnya kan ada titik temu nih. Iya. Titik tengahnya gimana? Apakah ke anak ataukah ngikutin papaku Bapak Marino? Enggak sih, karena aku tuh diajarin sama orang tua di kelahiran tahun berapa beda. Jadi kalau ntar aku punya anak, aku bakal nyesuaiin sama tahun, karena aku nggak mungkin pas zaman aku kan, karena beda, udah pasti beda zaman, beda pola pikir, itu pasti beda. Jadi aku nggak bakal mungkin samain gimana cara aku dididik sama parents aku. Jadi aku bakal ngedidiknya emang buat jadi anak baik aja. Gitu aja sih, aku nggak mau kayak harus ngikutin Babas, nggak perlu. Intinya kamu perlu jadi anak yang baik, anak yang sering membantu sekitar kamu. Jangan jadi anak yang apa ya, bandel. Nggak apa-apa sih, namanya juga anak-anak. Bandel it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang aku lihat-lihat kayak aku bakal jadi mama yang oke, sedangkan Bastian tuh yang enggak. Nah udah, ini sekarang Sita tenangin aja dulu ya. Aku coba ngobrol sama Babas. Sita makan dulu, minum apa ini pasti ya kan kemarin sering juga selisih paham ya. Oke. Sip, aku temuin Babas dulu ya. Oke, makasih. Bukan deg-degan tentang Bahasa TV-nya aja. Ya udah, Bahasa TV bisa aku ganti gitu. Iya. Jadi Sita TV aja deh udah. Wow, mampus.